pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil tugas individu mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Saya Erlita dari kelas 6A dengan NPM 18-1063-1050-168. Berikut hasil pemaparannya. Soal yang pertama, apa sih yang menjadi latar belakang seseorang atau kelompok itu melakukan inovasi? Nah, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Dulu itu sering kita ketemui seseorang itu menggunakan handphone seperti jenis ini. Nah, ternyata seiring dengan perkembangannya zaman, handphone ini tuh dengan istilahnya yang kita kenal itu ketinggalan zaman. Karena dengan penggunaan handphone ini itu hanya dapat mengakses fitur-fitur yang terbatas. Nah, maka sekelompok orang itu mencoba mencari cara untuk melakukan inovasi dengan memunculkan sebuah yang namanya adalah smartphone. Karena dengan penggunaan smartphone ini kita dapat bersaing dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Contohnya dengan penggunaan Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Karena dengan penggunaan smartphone, kita itu dapat mengakses berbagai fitur yang luas, sehingga kita memperoleh informasi juga yang luas daripada penggunaan handphone dalam jenis seperti ini. Nah, maka inovasi itu merupakan suatu perubahan dari bentuk handphone yang hanya dapat mengakses fitur terbatas menjadi dapat mengakses hal-hal yang lebih banyak. Nah, maka apa sih yang menjadi latar belakangnya? Karena adanya suatu permasalahan sehingga seseorang itu atau kelompok memiliki ide untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju seiring dengan perkembangannya zaman. Yang kedua yaitu perbedaan discovery, invensi, dan inovasi. Nah, pertama hal yang harus kita ketahui itu dari pengertian discovery, invensi, dan inovasi. Yang pertama, pengertian dari discovery itu sendiri yaitu adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya itu benda atau hal yang ditemukan ini sudah ada, tetapi belum diketahui oleh orang banyak. Jadi discovery ini dia itu sudah ada, namun masyarakat sekitar itu belum mengetahui adanya benda atau hal ini. Nah, contohnya itu adalah konsep bilangan nol, di mana konsep bilangan nol ini sebenarnya telah berkembang sejak zaman Babilonia dan Yunani kuno. Nah, yang pada saat itu bilangan nol ini diartikan sebagai ketiadaan dari sesuatu. Nah, jadi ada seorang tokoh bernama Al-Khwarizmi, di mana Al-Khwarizmi ini yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bilangan nol sebagai nilai tempat dalam basis 10 atau yang kita kenal itu sistem bilangan desimal. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah invensi. Nah, pengertian dari invensi itu sendiri adalah benda atau hal yang belum ditemui, benar-benar sebelumnya itu belum ada. Tadinya belum ada, namun diadakan dengan hasil kreasi baru oleh manusia. Contohnya dalam dunia pendidikan itu adalah teori belajar ataupun teori pendidikan. Nah, kita ketahui ya sampai saat ini teori-teori belajar itu banyak sekali. Contohnya nih ada behaviorism, ada konstruktivism, ada kognitivism, terus yang mempelopori ini semua merupakan hasil dari ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman oleh Piaget, terus ada Vygotsky, ada Brunner. Nah, jadi invensi itu merupakan sesuatu yang sebelumnya itu belum ada, lalu diadakan karena adanya kreasi, ada suatu ide dari seorang manusia. Nah, selanjutnya itu inovasi. Dari pengertian inovasi itu sendiri adalah suatu ide
barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau masyarakat. Nah, contohnya adalah dalam kondisi pandemi saat ini, dulu sekolah itu bertatap muka secara langsung di kelas, di lingkungan sekolah. Namun harus ada sesuatu hal yang baru yang harus kita lakukan, yaitu dengan belajar di rumah. Jadi para tenaga pendidik itu harus memiliki inovasi agar para siswa itu tetap belajar secara efektif, yaitu dengan penggunaan video conference. Jadi ini merupakan suatu kebiasaan yang baru bagi siswa ataupun masyarakat. Nah, ini merupakan perbedaan dari discovery, invensi, dan inovasi. Selanjutnya yang ketiga adalah apa sih yang menjadi perbedaan dan juga persamaan antara inovasi dan modernisasi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah persamaannya, di mana inovasi dan modernisasi ini sama-sama merupakan perubahan sosial atau kehadirannya ini sama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi persamaannya ini sama-sama mengarah kepada perubahan sosial. Lalu yang kedua yaitu perbedaan antara inovasi dan modernisasi, di mana modernisasi ini menekankan pada adanya proses perubahan dari suatu hal yang sifatnya tradisional ke modern sebagai ciri pergerakan masyarakat tradisional yang mengarah kepada masyarakat industri. Jadi modernisasi ini merupakan dari yang belum maju menjadi maju. Sedangkan inovasi itu menekankan pada ciri adanya suatu yang diamati sebagai hal yang baru bagi individu atau masyarakat tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi suatu masyarakat itu sebagai tanda adanya modernisasi di lingkungan masyarakat. Nah, sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam menyampaikannya. Terima kasih.